Kebumen adalah kota bersih, indah, dan aman. Keindahannya terpancar dari ujung timur ke barat, dari ujung selatan hingga ke utara. Kaya dengan sumber daya dan keberagaman budaya yang ada. Alamnya seperti surga bagi para penghuninya. Keindahannya menjadi obat sekaligus pelipur lara untuk kami melepas penat. Kota dengan jutaan potensi di dalamnya, kota dengan sumber daya luar biasa yang tak terduga. Begitupun potensi-potensi yang ada di setiap desanya. Tentunya, Desa Krakal mampu berkembang menjadi lebih baik dengan membentuk desa wisata ataupun menyelenggarakan kegiatan budaya apabila potensi-potensi yang ada di desa dapat dimanfaatkan dan difasilitasi dengan baik. Saya Siwi Dwi Astuti dari Desa Krakal. Nah, untuk kalian yang ingin tahu potensi-potensi Desa Krakal lebih detail, saya akan mengajak kalian untuk mengenal Desa Krakal lebih dalam lagi. Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Namun sayangnya, kehidupan di desa belum berkembang sebagaimana mestinya. Banyak penduduk desa yang kini tidak tertarik lagi untuk bekerja di pedesaan. Namun sebenarnya, ada banyak pilihan untuk memajukan desa dan menyediakan pekerjaan yang layak di desa. Pengembangan pariwisata misalnya. Pengembangan pariwisata dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat juga dapat menghasilkan kerajinan dan olahan pangan untuk dijadikan cenderamata, yang nantinya tentunya akan menjadikan sumber penghasilan bagi masyarakat itu sendiri. Wisata berbasis masyarakat dalam bentuk pelayanan desa wisata juga sudah berkembang di beberapa pelosok tanah air. Tidak diragukan lagi bahwa seluruh desa di Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk dijadikan desa wisata. Salah satunya adalah Desa Krakal. Tentunya sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa Kebumen memiliki desa-desa yang sangat berpotensi menjadi desa wisata. Salah satunya adalah desa yang terletak di Kecamatan Alian ini, yaitu Desa Krakal. Desa Krakal diambil dari kata krakal yang berarti kerikil yang besar. Satu tempat yang paling ikonik dari Desa Krakal adalah pemandian air panasnya. Pemandian air panas Krakal menjadi salah satu potensi Desa Krakal di bidang pariwisata. Konon, pemandian air panas Krakal terbentuk sejak ratusan tahun lalu berupa sumur di tengah hutan yang dikelilingi batu krakal dan uniknya airnya panas serta asin. Padahal Desa Krakal itu sendiri terletak di pegunungan. Keberadaan pemandian air panas Krakal berada di Dukuh Kalisinan. Entah kebetulan atau tidak, sampai saat ini sumur-sumur yang letaknya searah dan berada di sekitar pemandian air panas Krakal, airnya berasa agak asin, terutama saat musim kemarau. Itu yang menjadi keunikan dari Desa Krakal itu sendiri, terutama di pemandian air panasnya. Pemandian air panas Krakal kini hadir dengan sentuhan arsitektur bergaya Eropa yang lebih menonjol di seputar bangunan utama objek wisata ini. Selain itu, pemandian air panas Krakal kini dilengkapi juga dengan fasilitas kolam renang, spot foto, hutan kota, serta yang terbaru adalah pasar jatennya. Pasar Jaten Alian, jika dibandingkan dengan pemandian air panas Krakal, tentunya akan sedikit lebih asing di telinga para masyarakat. Meskipun belum terlalu dikenal di masyarakat luas, tetapi Pasar Jaten Alian memiliki daya tarik tersendiri sebagai destinasi wisata baru. Ngomong-ngomong, siapa sih yang gak suka kulineran? Pasti kalian semua suka makan-makan, kan? Nah, cocok sekali untuk kalian yang suka makan-makan karena Pasar Jaten Alian menyediakan kuliner berupa jajanan-jajanan tradisional Kebumen dibalut dengan suasana alam yang menambah kenikmatan untuk bernostalgia tempo dulu. Eits, untuk kalian yang ingin segera mencoba sensasinya, pengunjung tidak bisa membeli menggunakan mata uang rupiah loh.
Mata uang yang digunakan berupa balok kayu jati kecil bercap JT untuk bertransaksi. Jadi untuk teman-teman yang ingin segera mencoba sensasi makan di Pasar Jaten, kalian harus menukarkan mata uang rupiah kalian dengan mata uang jati. Pasar Jaten ini merupakan pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi lokal desanya. Langkah ini mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan kerja, menstimulasi berbagai sektor produksi, serta memberikan kontribusi secara langsung bagi kemajuan-kemajuan dan usaha ekonomi kerakyatan seperti unit usaha kecil. Selain pariwisatanya, Desa Krakal juga memiliki potensi kuliner yang tidak kalah ikonik. Adalah tahu krakal, seperti yang dikelola oleh Bapak Agus, salah satu pemproduksi tahu yang ada di Desa Krakal. Proses pembuatannya yang masih terjaga sejak zaman dahulu memberikan cita rasa yang khas dari tahu krakal. Tahu krakal dibuat melalui beberapa tahapan, seperti penggilingan, pencetakan, hingga penggorengan yang masih dilakukan secara tradisional. Pabrik tahu yang dikelola oleh Bapak Agus ini setidaknya membutuhkan bahan baku sebanyak 1 kintal dalam 1 hari. Bahan baku diperoleh dari koperasi desa berupa kedelai impor dari Amerika. Menggunakan kedelai impor dari Amerika dikarenakan pasokan kedelai lokal yang kurang memadai. Tahu krakal bisa menjadi potensi yang sangat baik untuk Desa Krakal apabila mampu memadukan inovasi serta teknologi masa kini, baik dalam pengolahannya maupun dalam proses pemasarannya. Saat ini, tahu krakal dipasarkan masih dalam lingkup lokal, seperti Kecamatan Alian, Peniron, dan beberapa kecamatan lainnya di Kebumen. Selain pariwisata dan kulinernya, potensi Desa Krakal yang lain terdapat pada kesenian dan tradisinya. Ebek Turonggo Jati merupakan salah satu potensi Desa Krakal di bidang kesenian. Dan Krakal masih menjaga nilai-nilai tradisi dengan sangat baik. Salah satunya adalah tradisi buconan. Desa Krakal memiliki potensi-potensi yang luar biasa di berbagai bidang, seperti di bidang pariwisata, kuliner, kesenian, bahkan tradisinya. Tentunya, apabila potensi-potensi di Desa Krakal dapat dimanfaatkan dengan baik, didukung dengan masyarakat dan pemerintahannya, pastinya tidak menutup kemungkinan bahwa Desa Krakal bisa menjadi desa wisata yang nantinya bisa membantu pergerakan ekonomi masyarakatnya.